bertemu kembali. Kita bersekutu untuk pagi hari ini, untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita sembah. Untuk kesempatan pagi ini, mari kita bersatu, bersekutu, memuji, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus
Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, ajaib, haleluya. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, jamaah
Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau baik. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Ajaib, haleluya. Haleluya, ajaib, haleluya. Haleluya, ajaib, haleluya. Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, kami sembah Engkau, haleluya, maramu, haleluya, maramu, ya Rasul, haleluya, 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 ajaib, Engkau ajaib, haleluya, haleluya, ya Roh Kudus, syukur, haleluya, Roh Kudus, syukur, haleluya, Roh Kudus, haleluya, Roh Kudus, syukur, haleluya, Roh Kudus, syukur,
Haleluya, Maramaya Rasikarama. Haleluya, Maramaya Rasikarama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maramaya Radamaya Rasikarama. Haleluya, haleluya. Ya Rabbus. Haleluya, haleluya, Rabbus. Ya Rabbus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Rabbus. Ya Rabbus. Ajaib, ajaib, Yesus. Ya Rabbus. Haleluya, haleluya, Rabbus. Haleluya, Rabbus. Haleluya, haleluya, Rabbus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Ajaib Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu terindah selamanya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih ajaib. Ajaib, Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh berkuasa atas firman-Mu yang sebentar lagi akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkarya di tempat ini lewat hamba-Mu, lewat firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Kami merindukan urapan-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan. Jamah kami sehingga kami menikmati anugerah-Mu, menikmati urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu ada. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu sangat besar. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu mengalahkan segalanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, pagari dengan kuasa malaikat-Mu. Di dalam nama Yesus bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkarya di kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai besok jam 6 sore ada doa 10 hari. Ya,
Ada yang berkata, kan Roh Kudus sudah dicurahkan kurang lebih 2000 tahun lalu. Kenapa kita masih melakukannya? Saudara, ya kita juga ingin menikmati curahan kuasa Tuhan. Jadi saudara, kita terus melakukannya, kita orang Pantekosta melakukannya. Bukan tidak mempercayai kalau Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi saudara, ada lebih banyak manfaat daripada kita tidak berdoa selama 10 hari. Saya melihat ada umat Tuhan yang dulunya belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika mereka menantikan di doa 10 hari, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Juga yang mungkin sudah suam, alami pemulihan kembali, hatinya dibakar kembali oleh api Roh Kudus sehingga bangkit kembali. Baik, saya tidak berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, tetapi pagi hari ini kita akan melihat tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Ada banyak alasan kenapa Yesus naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi kita. Saudara, dia harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Kemudian saudara jangan salah, juga di antara banyak alasan kenapa Yesus naik ke sorga, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut untuk selamanya. Jadi dia tidak mati lagi. Apa artinya kita menyembah Allah? Ya, ada orang yang bangkit dari kematian, tetapi kemudian mati lagi dan belum dibangkitkan. Sebab Alkitab katakan nanti akan ada kebangkitan. Kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang yang tidak percaya. Tetapi saudara, apa yang kita lihat dari pribadi Yesus? Saudara, Yesus memang mati, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Dikuburkan 3 hari 3 malam, dia bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Bahkan 1 Korintus 15 katakan Yesus menampakkan lebih dari 500 orang sekaligus. Saudara, jadi tidak perlu disangsikan kebangkitan Yesus. Walaupun ada fitnah, memang firman Tuhan katakan ada fitnah. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, dan dikatakan berita ini masih dipercayai. Tetapi saudara sebagai orang percaya, saudara, Yesus memang harus mati. Tetapi jangan salah, dia pun harus bangkit. Sebab dia Allah. Dia mengalahkan maut supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita punya kepastian. Apa artinya kita menyembah kalau Tuhan kita mati dan tidak bangkit dari kematian? Bahkan mungkin saya mau katakan, kalaupun dia mati bangkit terus mati lagi, dia gak beda dengan yang lainnya, saudara. Tetapi ketika Yesus yang saudara dan saya sembah, saudara, Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi dia juga sudah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut untuk selamanya. Dia tidak mati lagi. Baik, puji Tuhan. Sekarang saya mau ajak kita masuk ke dalam pembahasan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ada banyak orang
Bahkan ya kalau banyak orang itu bisa orang percaya, orang yang mengaku percaya, orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya tidak usah diambil pusing. Tetapi saya membaca, bukan hanya banyak orang, tetapi ada bahkan para teolog yang tidak mempercayai peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini. Dan dianggap itu fiksi, dongeng, karangan, cerita turun-temurun dari gereja mula-mula. Argumentasi mereka apa? Kenapa tidak mempercayai kalau Yesus naik ke sorga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca memang ya sebetulnya ada alasan. Alasannya, saudara, dari keempat Injil, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu cuma dicatat satu Injil. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dan juga di kitab lain dicatat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saudara, para teolog yang tidak mempercayai kenaikan Yesus berdalih karena apa? 3 Injil tidak catat. Jadi itu menjadi alasan argumentasi mereka untuk meragukan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Saudara yang dikasihi Yesus, haleluya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, saudara, memang 3 Injil, Injil Matius, Markus dan Yohanes tidak mencatat kisah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi mari saya mau ajak pagi hari ini kita mau melihat bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu fakta, bukan fiksi, bukan dongeng, bukan karangan, bukan cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Haleluya. Kita akan melihat fakta-fakta kebenaran tentang kenaikan Yesus ke sorga dengan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kebenaran ini sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Haleluya. Ya, sekalipun ada orang yang meragukan, silakan. Saya nonton YouTube, ada orang-orang yang tidak mempercayai kalau Yesus disalibkan. Saudara, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan untuk orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, saudara, pemberitaan tentang salib, tentang Tuhan yang berkorban, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan yang maha mulia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Rela mati, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Memang bagi orang yang tidak percaya itu dianggap sebagai sesuatu yang konyol, kekonyolan. Tetapi saudara, bagi kita bisa melihat kasih Allah yang tidak terbatas. Demi kita ciptaannya yang sudah rusak karena dosa, kita punya Tuhan yang mau berkorban. Tuhan yang rela mengorbankan, bukan mengorbankan harta, emas, perak, tidak. Mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Nah, baik, kita baca dulu firman Tuhan, Lukas 24. Haleluya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Judulnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka, murid-muridnya,
orang-orang percaya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah 1 ayat 6. Judulnya Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disangkan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini memberikan kita informasi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Baik, saya akan mulai menyampaikan fakta-fakta ya yang untuk membuktikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan tidak perlu diragukan satu. Yang pertama, saudara, tadi dicatat peristiwa ini dicatat di dalam Injil Lukas. Dan juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama, kita lihat dulu penulis Injil Lukas dan penulis kitab Kisah Para Rasul. Penulisnya adalah Lukas. Siapa Lukas? Lukas adalah seorang dokter atau tabib. Dia juga seniman, juga ahli bedah. Lepas dari pro kontra tentang Lukas, sebab ada yang berkata, saya membaca, ada yang berkata Lukas ini orang Yahudi. Ada yang berkata Lukas itu bukan orang Yahudi, non-Yahudi atau disebut Goyim. Goyim itu non-Yahudi. Ini tidak perlu kita pusingkan. Yang jelas sekarang saya mau ajak kita melihat profesinya. Profesinya adalah dokter, tabib, ahli bedah. Saudara adalah golongan atau kelompok orang yang berpendidikan atau kaum intelektual. Saudara, kaum intelektual tentunya tidak akan mudah percaya bila hanya berdasarkan kata orang. Saudara, orang-orang yang berpendidikan cukup tinggi, saudara tidak akan mudah mempercayai satu peristiwa, satu kejadian. Saudara, dia akan mulai berpikir, benar enggak? Benar enggak? Apalagi cuma cerita dongeng, turun-temurun yang gak jelas. Faktanya, buktinya.
Nah saudara, kita melihat penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul adalah seorang dokter. Tentunya dia memakai akalnya juga. Loh Om, katanya kan harus percaya saja. Iya, tetapi saudara jangan salah. Alkitab ini bukan cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Saudara, mari kita lihat coba apa yang Lukas tuliskan. Lukas pasal 1. Coba perhatikan baik-baik saudara. Kalau Lukas ini gak sembarangan. Terserah mau Lukas ini orang Yahudi. Sebab ada yang saya baca referensi dikatakan dia juga mungkin disebut Lukius yang disebutkan oleh Paulus. Tapi yang jelas dia juga temannya Paulus. Dia juga seorang penginjil, pemberita Injil. Temannya Paulus. Nah saudara, mari kita lihat Lukas 1 ayat 1 mulai. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah murid-murid Yesus. Orang-orang yang bersinggungan langsung. Orang-orang yang punya hubungan erat, punya hubungan dekat dengan Yesus. Bahkan saudara, di surat 1 Yohanes pasal 1 dikatakan yang sudah kami raba, kata Rasul Yohanes. Firman hidup itu sudah kami raba. Jadi Yesus itu nyata, bukan ilusi, enggak. Bukan bayangan, tidak, dia nyata, bisa diraba. Jadi di sini ditekankan, Lukas mengatakan, oleh saksi mata dan pelayan firman, orang-orang yang punya kedekatan dengan Yesus. Terus apa? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dia seorang dokter, dia tidak akan sembarangan. Jadi fakta yang pertama kita bisa lihat dari penulis Injil Lukas, penulis Kisah Para Rasul, adalah seorang intelektual, dokter, tabib, ahli bedah. Jelas sekali di sini dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Jadi nggak sembarangan. Ada kata dengan seksama. Jadi Lukas begitu serius. Nanti kita lihat fakta kedua, bukti yang kedua untuk kuat alamatnya. Di sini dikatakan Theophilus yang mulia, tapi ntar dulu itu. Saudara, sekarang kita lihat penulisnya dulu. Dia ada kata dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sistematis. Lukas menyelidiki begitu rupa. Benar enggak ini peristiwa? Dari kelahiran Yesus. Saudara, fakta sejarah juga bisa membuktikan kok. Apa Yesus itu pernah lahir benar apa enggak? Bisa diselidiki, bisa dibuktikan. Jadi Yesus itu bukan karangan dongeng yang enggak jelas, enggak nyata. Kuburnya Yesus juga ada.
Apa masih ada kerangkanya di sana? Enggak ada, saudara. Semua bisa dibuktikan. Dan di sini dikatakan Lukas menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Terus dikatakan aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Theophilus yang mulia. Terus ayat 4 apa tujuannya? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Kenaikan Yesus di antaranya itu sungguh benar. Dari penulis Lukas dokter, dia nggak mungkin saudara percaya tahyul-tahyul yang aneh-aneh. Karena dia kaum intelektual. Dari ayat yang saya sampaikan kita bisa tarik kesimpulan. Oh benar. Lukas menyelidiki dengan seksama. Diteliti benar-benar. Dia kumpulkan data-data. Dia kumpulkan informasi. Dia adakan pengujian. Itu kalau orang-orang yang itu pasti gitu. Kalau kaum intelektual pasti gitu. Dia dengar informasi. Dia kumpulkan data-data. Dia selidiki apa itu benar terjadi, tempatnya di mana diteliti. Seperti apa, kapan terjadinya. Dan di sini dia meyakinkan Theophilus yang mulia. Baik, itu bukti yang pertama. Supaya tidak lama, bukti yang kedua. Tadi saya sudah sempat singgung alamat atau tujuan surat itu. Kitab Lukas, Injil Lukas, kitab Kisah Para Rasul, siapa yang dituju? Surat ini untuk siapa? Saudara, dijelaskan Theophilus yang mulia. Sekarang kita lihat juga, kalau tadi kan siapa Lukas. Yang kedua, siapa Theophilus? Ada beberapa pendapat tentang Theophilus. Macam-macam. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Theophilus ini mewakili semua orang yang dikasihi Allah. Semua orang yang dikasihi Allah. Kemudian yang lain berpendapat dia adalah pribadi yang nyata dan memiliki jabatan yang tinggi. Makanya disebut yang mulia. Saya mau tanya, kalau untuk orang yang mulia punya jabatan tinggi, kira-kira Lukas berani tidak menyampaikan satu berita yang tidak nyata, tidak terbukti kebenarannya? Saya yakin Lukas seorang intelektual tidak akan berani. Makanya tadi dikatakan dia menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya. Dia sendiri harus yakin bahwa apa yang dia tulis, dia bukukan, itu tidak main-main. Karena apa? Alamatnya orang, kalau kita mengacu di sini, pribadi yang memiliki jabatan tinggi. Ada orang lain berpendapat bahwa dia adalah gubernur Romawi atau senator di Antioquia atau di Akaya. Lukas bersahabat intim dengannya dan membaptisnya. Jelas bahwa dia seorang Kristen, tapi perlu dikuatkan. Mungkin dia sudah percaya, tetapi imannya belum begitu kokoh. Theophilus ini. Ada lagi pendapat yang berkata bahwa Theophilus ini adalah seorang asli Italia, yang barangkali juga bertobat karena pelayanan Lukas atau Paulus. Yang jelas ada kata yang mulia. Bukti kedua, siapa yang menerima? Yang menerima juga bukan orang bodoh.
Yang menerima orang yang juga memakai pikiran sehat, yang tentunya menuntut pembuktian. Termasuk diantaranya adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Lukas berani membukukan dan menyampaikan kepada Theophilus. Berarti peristiwa itu bukan main-main. Amin. Jangan kita goyah dengan pandangan macam-macam di sana sini. Saudara, firman Tuhan, iya dan amin. Dan bukan percaya ngawur. Lukas seorang dokter, kaum intelektual, dia sudah meneliti. Dan dia membukukan dengan teratur, sistematis. Selanjutnya yang menerima adalah seorang yang punya kedudukan. Sekarang bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah pernah menubuatkan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Ayat yang terkenal, saudara, Yohanes pasal 14. Wow, saya juga diberkati, saudara. Mari kita jangan ada sedikit pun keraguan. Benar enggak Yesus naik ke surga ya? Wah, kasihan deh kalau kita sudah ikut Yesus masih meragukan. Iman kita bukan iman yang ngawur, tidak. Iman kita iman yang bisa dibuktikan kebenarannya. Haleluya. Baik saudara, kita melihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, ayat yang terkenal, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus menyampaikan kalau dia harus naik ke surga, kembali ke tempatnya semula. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menerima pemberitaan Injil, menyerahkan dirinya untuk menjadi milik Kristus. Tuhan sangat rindu di mana Dia ada di situ, kita pun kekasih-kekasihnya, orang-orang yang percaya kepada firman-Nya, orang-orang yang diselamatkan ada di dekatnya. Amin. Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sudah menyampaikan kalau Dia nanti harus naik ke surga. Kemudian kita lihat pasal yang ke-16. Pasal 16 Yohanes. Jadi saudara, fakta yang berikutnya, Yesus sudah ngomong. Dan itu digenapi. Yesus bukan ngomong dan tidak digenapi. Yesus ngomong dan digenapi. Mari kita lihat ayat pasal 16 ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?
Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata, aku akan pergi kembali kepada Bapa. Sebab lebih berguna kalau aku pergi. Kenapa? Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur, roh penolong, roh kudus itu tidak akan diutus kepadamu. Jadi Yesus sudah berkata kalau dia akan pergi. Dia akan kembali ke tempatnya yang sebelumnya. Sebelum dia turun. Saudara, ini bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, saudara, di dalam Ulangan pasal 19. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi saudara, menurut kitab Ulangan ini, satu peristiwa dianggap benar kalau ada saksinya 2 atau 3 orang. Jadi saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, kalau mau dibuktikan, kalau mau dinyatakan itu benar, harus ada saksi. Dan Alkitab mencatat peristiwa itu memang terjadi dan ada bukan cuma 2-3 orang saksi yang sudah cukup untuk dinyatakan sah itu benar. Tetapi saksi yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga itu banyak. Mari kita lihat. Kita kembali ke ayat yang sudah kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal 1. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 1. Baik, kita lihat dulu mulai dari ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, sesudah lewat penelitian, pengamatan dengan seksama, saudara, dan dibukukan oleh Lukas, Dr. Lukas, itu dikirimkan kepada Theophilus yang mulia. Sekarang Dr. Lukas menuliskan bukunya yang kedua. Ya, ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ada berapa? 11, 12, mati 1, berkhianat 1. Tetapi jangan salah, ada perempuan-perempuan. Jangan salah, ada Nikodemus yang sudah jadi percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang sudah menjadi percaya. Selama 3,5 tahun Yesus mengajar keliling. Ada banyak orang yang disembuhkan, ditolong.
Dan mereka percaya kepada Yesus. Mereka menjadi pengikut Kristus. Dari golongan orang biasa, pemungut cukai, teman-teman Matius, teman-teman Lewi, pemungut-pemungut cukai yang pernah makan bersama Yesus. Banyak saudara, banyak. Haleluya. Terus coba kita melihat ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Banyak tanda. Selama 40 hari Yesus menyatakan dirinya. Kalau dia benar-benar bangkit dan hidup. Kalau benar-benar dia bukan hantu. Makanya Yohanes tadi saya singgung. Dia berkata, aku raba. Murid Yesus yang gak percaya kalau Yesus bangkit. Namanya Thomas. Sebelum aku lihat dengan mataku sendiri. Sebelum tanganku, jariku kucucukkan ke tangan bekas dipaku, ke lambung bekas ditombak. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Yesus hadir, Yesus berkata, Thomas, mari. Masukkan jarimu. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus tegur, jangan tidak percaya lagi. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah saudara dan saya yang belum melihat dia secara fisik. Tetapi kita percaya, amin. Berbahagia. Haleluya. Dan coba kita loncat. Loncat ke ayat tadi, ayat 9 yang kita sudah baca. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Tadi di Lukas dikatakan mereka diajak keluar kota. Ke Bukit Zaitun. Jadi dari Yerusalem diajak ke timur. Enggak sampai Betania. Tetapi di dekat Betania. Bukit Zaitun. Sementara Yesus memberkati mereka, Yesus terangkat ke sorga. Ada saksi, 2-3 orang saksi cukup. Yang menyaksikan Yesus naik ke sorga lebih dari 3 orang. Murid-muridnya saja 11 orang. Belum lagi perempuan-perempuan. Ada Maria Magdalena. Saudara. Ada banyak yang tidak disebutkan satu persatu. Baik, itu bukti yang keempat. Bukti yang kelima. Kita lihat di ayat 10, Kisah 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ada 2 orang di sini dikatakan berpakaian putih. Ada yang menafsirkan itu Musa dan Elia. Kenapa? Ya ada pandangan-pandangan yang berkata nanti mereka akan bersaksi kepada orang-orang Israel yang masih menolak Yesus. Masih menunggu Mesias.
Kelahiran Yesus ada saksi. Semua selalu ada saksi. Minimal 2. Di sini ada 2. Dari pihak sorga. Dari pihak sorga ada 2. Oke. Ini yang kelima. Yang keenam. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga terjadi pada siang hari. Jadi Yesus gak naik ke sorga malam sehingga gak bisa dilihat. Mana buktinya? Ayat 9. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini membuktikan kalau peristiwa itu terjadi pada waktu siang. Pada waktu hari cerah. Di mana banyak orang bisa melihat dengan jelas. Kalau malam gak kelihatan. Saudara dengar baik-baik. Yesus selalu melakukan semua dengan jelas. Yesus selalu menyatakan semua dengan jelas. Yesus gak pernah sembunyi-sembunyi. Tapi Yesus nyatakan semua dengan jelas. Mau percaya atau tidak, Yesus melakukan semua dengan jelas. Oke, cepat saja. Yang ketujuh. Yang ketujuh terjadi di tempat terbuka. Di Bukit Zaitun. Sehingga banyak orang bisa melihat. Banyak orang bisa menyaksikan. Makanya mereka bengong, Yesus naik ke surga sampai ditutup awan-awan. Jadi sangat jelas ya. Ayatnya Bukit Zaitun ada di ayat 12, Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Haleluya, puji Tuhan. Banyak saksi yang melihat. Kemudian bukti yang ke-8. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Yang ke-8, Rasul Paulus mengkonfirmasikan peristiwa itu benar. Jadi Rasul Paulus ngomong itu benar. Dia memang sudah turun ke dunia yang paling bawah. Tapi juga dia sudah naik mengatasi semua langit. Haleluya. Yang terakhir. Poin ke-9. Saudara tadi di Yohanes 16 ayat 7. Kalau Yesus gak naik. Roh Kudus gak turun. Amin. Yesus benar sudah naik ke surga. Buktinya. Roh Kudus dicurahkan. Amin. Peristiwa Pentakosta. Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem. Haleluya. Orang-orang percaya dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ada 9 fakta yang meyakinkan saudara dan saya bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Haleluya.
Biarlah saat pagi hari ini, melalui apa yang saya sampaikan, hati kita makin teguh, makin yakin. Kita enggak ragu. Yesus naik, membuktikan kalau dia sudah mengalahkan maut. Untuk selama-lamanya. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia naik supaya roh Allah dicurahkan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Mungkin ada masih banyak lagi. Kenapa dia naik ke surga? Tapi mari saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Dia menyediakan tempat supaya kalau sudah waktunya, sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Supaya di tempat di mana dia ada, di situ pun kita ada. Dia sangat rindu saat itu akan terjadi. Saat itu digenapi, kita tidak akan lagi berpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi air mata, haleluya. Tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Bahagia selamanya di dalam kemuliaan kekal, haleluya. Haleluya, kita nyanyikan lagu Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, amin, amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin, amin. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 amin, amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, amin. Ebenezer,
Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kasih-Nya sangat besar kepada kita. Kasih-Nya sangat luar biasa bagi kita. Haleluya. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Peristiwa Dia naik ke sorga. Dia naik untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, kekasih-kekasih-Nya. Dia sangat menanti-nantikan saat waktunya tiba. Dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Sebab Dia sangat rindu kita selalu bersama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Roh Allah bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan yang disediakan bagi saudara dan saya. Karena itu bertahanlah untuk setia. Karena itu makinlah setia mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba-Mu sangat terbatas. Sangat terbatas Tuhan. Kami menyerahkan keterbatasan ini. Biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas itu bekerja. Melawat menjamah umat-Mu dimanapun berada. Dan sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hidupkan firman-Mu. Menjadi rema. Meneguhkan iman setiap umat-Mu. Kalau ada yang lemah. Kalau ada yang bimbang. Kalau ada yang gelisah. Menghadapi dunia yang semakin sulit. Tuhan biarlah melalui firman-Mu. Iman mereka diteguhkan, dikokohkan. Sehingga mereka bangkit kembali. Mereka tidak meragukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka makin teguh di dalam Engkau. Mereka tidak goyah oleh apapun yang sedang menimpa, melanda dunia ini. Mereka semakin bulat mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau tahu kebutuhan mereka. Engkau tahu kondisi mereka. Engkau tahu hati dan pikiran mereka. Biarlah Engkau menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih Roh Kudus, kalau ada yang sakit sembuhkan, susah hiburkan, menghadapi masalah berikan jalan keluar. Tuhan, ada yang dalam kekurangan, Tuhan nyatakan pemeliharaan-Mu di tengah-tengah masa sukar. Nyatakan bahwa Engkau Allah yang mengadakan, Engkau Allah yang mencukupi. Tuhan terima kasih, terima kasih. Berkati iman percaya umat-Mu, berkati rumah tangga umat-Mu, berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan membela, memberkati juga semua anak-anak kami. Dari yang kecil sampai yang
Tuhan beranjak dewasa, Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami kasih. Tuhan, kami rindu. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan juga tolong berkati pemerintah negara kami. Dari pemerintahan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, TNI Polri. Juga Tuhan berkati para medis, sehat, kuatkan, lindungi mereka. Tuhan jamah sembuhkan para pasien. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Makasih Bapa, lindungi hamba-hamba-Mu, lindungi umat-Mu. Untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan. Bukan untuk kami sombong sekali lagi, bukan untuk kami menepuk dada, tetapi untuk kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati orang-orang yang murah hati, sudah menjadi donatur bagi pekerjaan Tuhan, menyupport hamba-hamba Tuhan, menyupport anak-anak Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Semua yang sudah melayani pagi hingga siang hari ini, Tuhan memberkati semua. Tuhan bela semua. Tuhan Yesus, Kau berkati keluar masuk umat-Mu. Lindungi kemanapun umat-Mu beraktivitas. Nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Buat kabar baik yang menguatkan kami. Buat kabar baik yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati semuanya, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dan kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.